alhamdulillah sudah hari keberapa ini ya? Ini nih kawan-kawan yang sedang itikaf. Masya Allah. Ini masjid terindah di dunia. Setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, juga Al-Aqsa. Masya Allah. Baru ya. Semoga Allah jaga Ustadz, ya semoga digunakan segala urusannya, rezekinya, tanya semuanya. Amin. Ini insya Allah sudah bersama kita Ustadz, ya 47 orang Ustadz ya. Iya. Di beberapa waktu mungkin ya kita tunggu saja Ustadz ya. Nah, nggak apa-apa. Ya, hari ini kita materinya Ustadz tentang ujian mandiri ya Ustadz ya. Iya. Ustaz Rizal langsung semangat ini begitu intas. Jangan-jangan masih ngantuk ini. Enggak, Ustaz. Kebanyakan tahajud ya. Apa kabar di Bogor dan Rehat di Bogor? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah sekarang masih jalan program-programnya di Bogor insyaallah. Iya, insyaallah. Baru 4 hari naik di sini. Iya, Pak. Itu berarti full Ustaz ya sampai hari terakhir ya di sana ya Ustaz ya insyaallah. Iya, saya sedang tantangin ini para peserta Zahrawain untuk datang, tapi baru ada satu yang datang. Masya Allah. Baru ada satu. Ya. Saya tantangin seluruh Indonesia ini, baru ada yang satu yang datang. Masya Allah, dari Kuningan. Ya. Dari Kuningan, Masya Allah. Dari Kuningan ini. Alhamdulillah semalam sudah diruqyah sampai tengah malam. Masya Allah. Jadi saya lihat kasihan jinnya cuma satu lawannya ini. Begitu. Banyak orang yang bilang, Ustaz saya mau diruqyah, saya mau diruqyah. Begitu saya buka diri, ternyata pada sembunyi. Subhanallah. Subhanallah. Iya. Kapan divisi ruqyah mau silaturahim? Insyaallah Ustaz, Ustaz ya sepertinya jangan dikondisikan semua saja ya. Kita insyaallah silaturahim gitu ya, seperti itu. Semoga tidak keburu sawal ya. Insyaallah ya. Baik. Ustaz gimana kabarnya nih Ustaz ya? Baik. Sehat terus Ustaz ya. Doakan saya. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan. Amin. Mudahkan dalam ketaatan dan semoga Allah jaga seluruh tim Rehabati juga para peserta terapi Zahrawain. Semoga Allah laknat setannya dan Allah sembuhkan penyakit-penyakitnya insyaallah. Dan Allah lunasi utang-utangnya. Amin. Allah lembutkan istri-istrinya. Ya. Allah berkahi anak-anaknya. Amin. Sudah ada peserta sekitar 62. Apa kita mulai saja Ustaz? Mari, boleh? Baik ya. Kita mulai saja. Insya Allah sampai jam berapa nih Ustaz hari ini? Insya Allah sebagaimana dijadwalkan ini jam berapa? Ya. Sampai jam 7 barangkali ya. Baik. Ya. Kalau misalkan ramai sampai jam 8 juga siap. Ya, siap. Insyaallah. Ya. Baik. Kita buka saja Ustaz ya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang dimana atas berkat dan rahmatnya kita bisa bertemu pada hari ini di Ramadan yang ke-24 ini dalam keadaan sehat ya. Semoga Allah jaga kita sama hati tidak turun dan tidak mundur di proses sisa Ramadan kita ini saja. Amin. Salam semoga tercurah kepada Nabi
nabiyana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, kepada tabi'atnya, dan juga semoga kita ini termasuk umat yang diuntungkan olehnya insyaallah. Amin. Baik, hari ini kita bisa berkumpul lagi ya, setelah 2 hari kita absen. Kita di ujung ini di aplikasi Zoom tapi ada Hawaii ini, insya Allah kita bersama lagi di hari Kamis ini dalam suasana masjid Ramadan di hari yang ke-24 ini. Insya Allah Ustaz akan membawakan materi atau yang hadirin logistik ya. Ini sangat penting sekali sebagai bentuk benteng ya. Apabila terkena sihir, apabila kita terkena gangguan jin, maka kita harus punya benteng untuk kita agar tidak diganggu ya, atau tidak kita makin kuat memilikinya dengan rupiah pandit kita. Baik, langsung saja kepada materi yang akan saya sampaikan. Baru saja saya persilakan Ustaz. Ya. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, hamba-hamba Allah, jemaah Masjid Az-Zahrawain di sini dan juga kaum muslimin dimanapun antum berada, juga para peserta terapi Az-Zahrawain ya, di rumahnya masing-masing dengan aplikasi Zoom-nya. Alhamdulillah ya, meskipun lewat Zoom kita bisa bermuajahah ya, bertatap wajah ya, dan mudah-mudahan ini termasuk terkategori majelis ilmu ya, di mana kita saling menasehati ya, dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita malam qadar di Ramadan ini sehingga Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh kesalahan kita yang telah berlalu. Allah putihkan kita ya, Allah sucikan ruh dan jasad kita, dan Allah laknat setan yang sedang mengganggu kita semuanya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita memasuki pertemuan yang kesekian ini ya, setelah kita membahas tentang 2 jenis penyakit ya, membahas kanker, membahas sihir, membahas proses pendakian seseorang menuju kesembuhannya ya, membahas gangguan jin ya, membahas 2 kategori sihir ya, sihir yang menyerang tubuh, sihir yang menyerang jiwa. Kemudian kita juga membahas tentang 3 jenis sihir kemarin ya, sihir perceraian, sihir penghalang jodoh ya. Kemudian juga sihir-sihir yang menyerang akal, termasuk sihir gila ya, dan sihir marid, sihir yang menyerang
tubuh manusia. Pagi ini ya, kita akan membahas tentang ruqyah mandiri. Sebelumnya terakhir sekali ya, review Iwasalian, kita membahas tentang sihir yang merusak rumah tangga ya. Dan kita ada bab khusus waktu itu merajut bahtera yang retak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan sakinah di dalam dadanya ya muslimin. Dan pagi ini materinya santai ya, tentang ruqyah mandiri. Materinya santai, tetapi yang spesial pagi ini saya ada di Masjid Az-Zahrawain ya, kaum muslimin. Saya ingin berbagi kenikmatan dengan teman-teman semuanya ya. Dari Masjid Az-Zahrawain saya menyapa ya. Ini masjidnya masih grace ya, baru selesai, masya Allah. Di luar masih agak gelap di sini ya. Ini ada batu-batu, besi-besi ya. Dan masjid yang megah. Di sana ada Ustaz Robi lagi tilawah, ada Ustaz Jamal lagi mengintip ya, ada Bati Jampang, ada Ustaz Ilham juga sedang nyimak juga ya. Kalau antum live ini teman-teman di sini langsung menyimak. Ini ada Ahim Miftah dari Kuningan ya. Ada Bapak Haji Parman, ini Pak Dede, ada Ahi Ahi Taufik ya. Sedang menunggu kabar dari langit ya. Muslimin, ini adalah Masjid Az-Zahrawain ya. Di Facebook kemarin saya posting ya, muslimin. Masjid ini sudah mengalirkan pahala dan kebaikan ya kepada kaum muslimin yang dulu berinfak untuk masjid ini. Dan seluruh investor itu lebih dari 90%, mungkin 97% itu dari para peserta terapi ruqyah mandiri Az-Zahrawain 1441 Hijriah. Masya Allah. Pertanyaannya nih, para peserta mau bangun juga nggak masjid? Ya, mau bangun juga atau enggak sebuah istana untuk anak istri kita di surga? Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membangun masjid, Allah Ta'ala akan bangunkan istana di surga. Ya. Masya Allah. Jangan hanya iri ya, realisasikan nanti saat akhir daripada acara ini saya akan galang dana untuk masjid ini khusus hari ini ya, untuk perlengkapan masjid nih kawan-kawan. Kita belum ada sound system, kita belum ada speaker ya. Di sini itu kaum muslimin tempatnya di hutan 600 meter dari jalan raya, tetapi sangat hutan sekali. Tempat jin buang anak begitu ceritanya. Ya, ada jemblongan, ada surupan, ya, ada sawah, ada bukit-bukit. Dan saya dapat kabar ya, masyarakat di sini mulai diteror. Dulu saat dibuka tempat ini ya, jin-jin yang ada di sini meneror masyarakatnya. Katanya ada yang noong, ya, noong itu ngintip begitu, dengan matanya yang lebar dan telinganya panjang ya. Terus kuncen penunggu tempat ini ya, hamba Allah yang menunggu tanah ini selama 30 tahun saat dulu diwakafkan sampai hari ini, beliau juga dapat teror. Rumahnya dikelilingi oleh orang-orang oleh bangsa jin yang sampai terdengar ya gejiligan kakinya, hentakan kakinya. Dan kaum muslimin, bagi para peruqyah ini biasa saja gitu. Tapi bagi masyarakat di sini kaget, kok kami diteror jin ini, kenapa di tempat ini? Ya ternyata mungkin jin-jin sudah mulai tahu bahwa di tempat ini adalah tempat penjagalan jin begitu ya. Dan Masya Allah ya sekalian, ini akan terrealisasi benar-benar ya. Ini adalah Islamic Center pertama Rehabati yang telah terbangun masjidnya secara utuh dan telah aktif, bahkan kita ada itikaf dan tarawih sholat 5 waktu di sini. Anak-anak sudah mengaji di sini, ya, sudah ada santri-santri di sini,
dan kaum muslimin ya. Saya sudah instruksikan untuk galang dana untuk beli sound system. Ya minimal kan kalau sehari 5 kali adzan, setan-setan yang ada di sini itu kaget ya. Begitu ada suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang terjadi? Setan itu lari ya. Lari terkentut-kentut ya, sangat jauh sampai tidak mendengar adzan. Nanti kalau komat dia balik lagi. Ya, setidaknya saya ingin buat capek jin-jin di sini ya. Lari 5 kali sehari ya dengan suara adzan tersebut. Hanya suara adzan kami hanya menjangkau ya ruangan 20 kali 20 ya, sementara tanah ini 20.000 meter ya. Dan tentunya untuk menjangkau warga itu perlu sejauh itu. Mau nggak ikut gabung infak pagi ini untuk infrastruktur masjid ini? Ya, kalau mau, masya Allah, ahlan wa sahlan. Kemarin kita hitung-hitung perlu berapa Kang Jamal? 16 jutaan ya? Perlu 16 juta rupiah saja. Kalau yang bagus sih sekitar 21 juta katanya untuk sound system, agar suaranya itu akustik gitu di masjid ini. Dan juga ada toa keluar, kemudian juga ada speaker di dalam untuk kajian-kajian. Dalam waktu dekat insya Allah saya akan bawa Syekh ke sini untuk daurah Al-Fatihah ya, dan mulai mendidik santri-santri di sini. Dan kaum muslimin, saya tidak mengemis nih. Pagi ini saya memberikan Anda kesempatan untuk berinvestasi di sini. Karena sudah ada hamba Allah yang sudah kumpulkan 400 juta rupiah untuk bangun tahfidz di sini ya. 400 juta rupiah tidak nanggung ya. Tapi 16 juta rupiah ini saya ingin lelang untuk kaum muslimin di sini saja. Di grup ini yang ingin untuk sound system ya, masya Allah, silahkan yang ada hadir di Facebook, yang menyimak juga, yang sudah sering dengar Azharawain mungkin ya, yang juga pernah mengikuti terapi Al-Baqarah, pernah mengikuti Azharawain dan merasakan kebahagiaan di dalamnya, berinfaklah pagi ini untuk sound system di masjid ini. Dan jika dananya lebih, saya ingin bangun juga studio mini RHTV di sini ya, sehingga nanti settingnya tidak acak-acakan begini. Nah, ini sekarang studio mini kita di sini ya, bentuknya begini kawan-kawan ya, serba manual. Ini bukan promosi tapi penahan iPad ya, juga seperti ini. Nanti insya Allah di ruangan ini kalau ada dana cukup, kita akan bangun juga studio kecil kita di sini. Jadi kajian-kajian dari masjid ini ya, sholat jamaahnya bisa tersambung ke seluruh dunia begitu ya. Jadi kawan-kawan kita di New York ikut menyimak juga, kawan-kawan kita di Eropa ikut juga menyimak seperti itu. Perlu berapa saja Jamal untuk studio kemarin di sini? Gambaran Kang Jamal. Berapa kemarin? 50 ya? Berapa? Waktu setting-settingan 50-an. 50 jutaan. Ya beliau tawadu sekali ya. Padahal saya bangun RHTV itu 500 jutaan. Di sini hanya perlu 50 juta sudah bisa set up dan live. Ya barokah itu intermezzo awal kaum muslimin. Mudah-mudahan ya dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Pagi ini kita akan membahas tentang ruqyah mandiri. Apa itu ruqyah mandiri? Ya. Ruqyah mandiri adalah upaya untuk melakukan terapi bagi dirinya sendiri setelah proses ruqyah. Ruqyah mandiri adalah terapi untuk pengusiran setan dalam diri kita oleh diri kita sendiri, atau bahasa Arabnya ruqyah dzatiyah, ruqyah dirinya sendiri. Masya Allah sudah ada yang berinfak nih sebentar. Masya Allah ada yang berinfak, Masya Allah. Infaknya bulan depan boleh Bu. Ibu mau berapa ini? Ibu Wardah ya, Masya Allah.
Sekarang dilipat gandakan. Kalau sekarang dilipat gandakan Bu ya, kalau bulan depan Ayam. hanya 1 nilainya. Masya Allah ya. Tapi boleh juga ya. Ada yang 100.000 Ibu Lisna, ya Masya Allah ya. Ya saya terus update nanti ya. Nanti Kang Jamal transfernya ke Yayasan Rehabati aja ya. Iya. Boleh ke Yayasan Rehabati yang transfer ya. Dan akunnya itu apa namanya, kodenya adalah 14. 014 ya, jadi silakan transfer ke Yayasan Rehabati 014 kodenya. Jadi misalkan apa namanya, transfernya 16 juta ya tadi, berarti 16 juta tambahkan 014 rupiah. Masya Allah, Ibu Wardah 1 juta, Ibu Lisna 100.000 ya, jadi tinggal 15 juta lagi nih, tinggal 14.900.000 lagi ya. Nah, ada Umu Sarah 100.000 ya, dermawan sekali ya para peserta Zahrawain ini. Tadi bilang, Ustadz saya mau ke sana tapi tidak bisa, uangnya ke sini ya. Saya terapkan di sini, maka pahalanya seperti mendapatkan pahala kebaikan-kebaikan di sini ya. Ada Mbak Min 200.000 ya, Masya Allah ya. Sudah berapa ini? Sudah 300, 400, 1.400.000. Ibu Sinta 100. Tuh sudah 1 juta berapa? 1.600.000. Ada Ibu Dewi berubah 300.000 ini maksudnya Ibu, atau ditambah lagi 300 ya. Sudah ada 2 jutaan ini, tinggal 14 juta lagi Iwan. Ibu Riz 300.000 ya, berarti sudah tinggal 13 juta 700.000 rupiah lagi. Nah, Ibu Karina 100.000, Ibu Wiwi 100.000 ya, Ibu Winda 1 juta. Waduh, saya kewalahan yang nggak bisa ngitung ini, Masya Allah. Teman-teman, Kang Rijal ya senyum-senyum. Ini bukan mimpi nih Kang Rijal. Kaum muslimin ini dermawan sekali ya. Diseru aja langsung berinfak. Coba ada yang bisa hitungin saya nggak ini? Ya, Masya Allah. Ada 100.000 tambah 300. Itu sebentar, dari atas saya hitungin lagi ya. Khawatirnya udah kebanyakan ini ya, karena kita akan stop 16 juta ini. Kang Jamal bisa hitungin nggak? Ya. Kelihatan nggak Kang Jamal? Enggak. Nggak ikut zoom ya? Soalnya ke HP kita. Oh, HP-nya nggak kuat ya, Masya Allah. Coba saya hitung manual aja dulu ya. Ibu Nelvi 100, tambah Ibu Dewi 300, berarti 400. Ibu Yuli 300 jadi 700. Ibu Fitria 100, 800. Ibu Winda 1 juta berarti 1.800.000. Ibu Wiwi 100, 1.900.000 ya. Ibu Karina Tanjung 100.000 berarti berapa? Ya, berarti 2 juta pas ya. Kemudian Ibu Riz 300, 2.300.000. Ibu Sukriya 100, 2.400.000. Ibu Dewi 300, 2.700.000 ya. Ibu Yuli 100, 2.800.000 ya. Ibu Sinta 100, 2.900.000 ya. Mbak Min 200 berarti 3.100.000 ya. Kemudian berikutnya Umu Sarah 100, 3.200.000. Ibu Wardah 1 juta berarti 4.200.000 ya. Ibu Lisna 100, 4.300.000. Sudah terkumpul 4.300.000 tadi sampai Umu Nelly ya. Kemudian sudah ada nambah lagi di bawah, Masya Allah ya, Masya Allah. 4 juta berapa tadi ya? 4.300.000. Ada Ibu Casmitun 500, berarti 4.800.000. Ibu Rahmawati 200, 5 juta. 5.100.000 ditambah Bu Ulfa 5 juta. Ibu Wanda ini udah wakaf lagi 100.000, berarti 5.200.000 ya. Ditambah lagi Ibu Tisha 100.000, 5.300.000. Ibu Titi 100, 5.300.000. 5.400.000 tambah 200 lagi
56 dari Ibu Ummu Salman ya, tambah 1 juta lagi Ibu Putri 6.600.000. Masya Allah, Ibu Prima 100, 6.700.000. Bunda Arsyad 100, 6.800.000. Ibu Khadijah 100, 6.900.000. Ibu Siti Julaiha 500, 7.400.000. Hanya berapa menit saja ini? 7.400.000 tuh. Ya. Ini sudah kembali sound system yang biasa ya. 7.600.000, masya Allah, masya Allah. Ada juga yang meninggalkan room ini mungkin panas ya, enggak bisa infak, akhirnya pergi. Subhanallah. Barakallahu fiik ya. Silakan berakad terus ya kaum muslimin. Saya emang enggak panasan, Ustaz, biasa aja. Jangan ya untuk Masya Allah, Ibu Ramsyah 5 juta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, 5 juta Iwan. Berarti berapa? 12.400.000. Tinggal berapa lagi? Kita akan tutup segera ini. Ya. Kurang 3.600.000 dikurangi Pak Ahmadi 100.000, berarti tinggal 3.500.000 dikurangi Ibu Pinika 100, tinggal 3.400.000. Ibu Sinta Derajat 100 lagi, berarti tinggal berkurang jadi 3.300.000. Ibu Arum 100, 3.200.000. Kurang 3.200.000 lagi, Iwan. Ayo. Siapa yang mau genapin 3.200.000? Saya tutup langsung ini. Subhanallah, subhanallah. 100, 500 Ibu Dewi Hani 500 dan Ibu Nurjana 100, berarti 26 lagi ya. Ibu Rina 100.000, berarti 25 ya. Ibu Solihah 100, berarti 25. 24. Ibu Rian 100, berarti 23. Ibu Ella 100, berarti 22 lagi. 2.200.000 lagi Iwan, atau sudah mencapai infak kita pagi ini sudah. Nah, ada juga ini 2.200.000 apa 200 Ibu Lena hari ini? Ini takutnya 22 juta, saya takut ini. Ya, kelebihan soalnya. Ada 2.200.000 kayaknya. 2.200.000 Ibu Leni. Oh, 2.200.000. Sudah penuh Iwan. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Sudah penuh kaum muslimin. Masya Allah, saya sampai tidak sempat ngitung tadi ya. Ini seperti disawer ini, Masya Allah. Insya Allah ya, kita akan belanjakan di sini. Jum besok ya, Jum besok saya akan bisa nggak dalam sehari? Semua donatur. Kang Jamal sudah penuh 17 juta tuh. Kang Jamal aja belum ngitung ini ya. Bisa belanja besok ya. Besok lusa insya Allah kita akan realisasikan langsung. Jadi di masjid ini sudah ada sound system dan ada speaker yang ngegebrak-gebrak setan di sini. Nah, selanjutnya mudah-mudahan mereka hancur lebur, terlaknati dengan bacaan-bacaan Al-Quran di sini. Nah, bagi yang berinfak saya ingin kasih hadiah ya, untuk melihat-lihat tempat ini. Meskipun Anda belum pernah ke sini, nah ini tempatnya, Masya Allah ya, indah sekali, ya indah sekali ya. Meskipun orang di sini tidur itu dapat pahala itu karena sudah niat iktikaf di sini ya. Kemudian kaum muslimin, ini keluar ini indah sekali. Anda masih dengar suara burung loh ya. Ini jalan dari depan ya. Di atas sana ada namanya Masjid Al-Zahrawain. Masjid Al-Zahrawain. Kang Rijal udah kesini belum ya? Nah ini dia, Masya Allah, ini masjidnya sangat indah sekali. Dan alhamdulillah ya, penggalangan dananya ditutup dulu. Kita fokus pada materinya ya. Dewa sekalian, materinya adalah ruqyah mandiri pagi ini ya. Bang Jamal selamat ya. Alhamdulillah sudah terpenuhi 16 juta
16 juta rupiah ya. Bahkan ada yang double tadi 2.200.000. Saya terima aja dua-duanya ya. Jadi berarti ada 18.200.000 pagi ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya ya lipat gandakan pahala yang infak ini sekehendaknya. Kita nggak tahu dikali berapa, yang jelas di atas 700 kali lipatnya ya. Masya Allah tabaraka rahman. Dan kaum muslimin, meski Anda hanya infak untuk sound systemnya, saya berharap Allah kategorikan Anda membangun masjid ini. Karena kata Nabi, sesiapa yang membangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan, ya, Allah akan bangunkan istana di surga. Saya penasaran sampai mana ini, masih terhubung nggak kalau saya keluar sedikit? Ya. Allah bangunkan istana di surga kaum muslimin. Ya. Dan tempat ini dibangun dengan dana 450 juta. Alhamdulillah. Dan kemudian kaum muslimin, ya, ada juga kaum muslimin yang memberikan granit ini ya, 30 juta rupiah. Ada yang memberikan PPT ya, PPT itu tanah apa namanya? Penunjang tanah ya. Ada yang memberikan untuk mata airnya ya. Dan ini kaum muslimin, lihat sebelah sana matahari mau terbit. Jadi malam 27 kita akan mengintip matahari Lailatul Qadar ya. Di sini indah sekali. Ya, suara burung ya. Di sebelah sana nanti kita akan bangun sekolah di atas ini, ya, sekolah Islam termegah di sini ya. Kemudian di sini akan dibangun tahfidz sebelah depannya ya. Di sebelah ujung sana akan dibangun istana anak yatim di atasnya. Dan juga pusat rehabilitasi orang gila ya di sini. Dan kaum muslimin ya luar biasa ya. Ini adalah masjid yang indah. Boleh saya keluar sedikit, masih tersambung nggak ya? Mudah-mudahan masih tersambung ini wifi-nya. Nah, ya, saya ingin tunjukkan kepada kaum muslimin masjidnya ya dari luar kayak gimana sih? Ya. Ini dia, ini masjidnya dari luar ya. Indah, memang indah sekali ya. Indah sekali pagi hari. Masya Allah. Ya, apalagi sebelah sana, mudah-mudahan ini wifi-nya terkoneksi ya. Masya Allah. Ya, ini banyak yang berdoa nih. Ayo berdoa ya. Setelah berinfak berdoa, Iwan. Masya Allah. Semoga Allah hadirkan antum ke sini nanti dan Allah bisa bangun rumah, bisa bangun masjid seperti ini kelak ya. Dan semoga ketemu juga, kita ketemu dan kita konsultasi, kita berdiskusi ya, tentang banyak hal. Ya. Masih online ya, ini. Oke, kita intip terus ya. Mohon maaf ini. Di bawah jalan-jalan dulu ini. Di bawah jalan-jalan dulu. Ya, masya Allah, indah nggak? Masya Allah. Ya, akhir hijrah ke sini belum? Sudah Ustaz, waktu peresmian Ustaz. Waktu peresmian ya, masya Allah, indah nggak? Ini masjid yang dibangun oleh para peserta Az-Zahrawain. Allahu Akbar ya. Para peserta Ruqyah Mandiri Az-Zahrawain. Siapa mereka? Orang-orang yang sudah sembuh dengan Az-Zahrawain. Dan kita abadikan ya. Kita abadikan. Aduh subhanallah, saya mau nangis ini ya. Dan saya abadikan ya sekalian kesembuhan kaum muslimin dengan terapi Az-Zahrawain ini dengan dibangunkan masjid Az-Zahrawain ya, masya Allah. Dan ini masjid yang megah. Orang-orang kata Kang Jamal mengatakan katanya ini kayak villa. Dikira ini villa. Bangunan unik. Bangunan unik. Nah ini jemlongannya ya. Ini
kesurupannya. Di sana ada tanah kita juga masih ya, 2 hektar di sini. Masya Allah. Lihat matahari mau menyingsing ya. Dan kita akan masuk lagi ke dalam ya. Kita akan masuk lagi ke dalam. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua yang berinfak. Artinya semoga Allah Allah balasi infak Anda pagi ini dengan surganya Allah. Jazakumullahu khairan artinya semoga ini sebentar ya. Ini ada mata air di sini. Mata airnya di sini. Indah sekali. Indah sekali. Indah sekali. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Saya selalu tenang hati ketika datang ke sini ya. Dan saya di sini kaum muslimin open house ya. Antum open house itu apa? Saya buka rumah bahasanya. Kami siapkan juga buka puasa, kami siapkan iftar ya dari hamba Allah. Kemarin ada yang berinfak 5 juta rupiah ya. Untuk apa namanya? Untuk membackup semuanya ya. Jadi kaum muslimin kalau mau datang ke sini tidak perlu bawa apa-apa ya. Bawa hati saja ya. Dan di sini disiapkan infak, disiapkan disiapkan iftar ya, dan juga disiapkan sahurnya di sini. Juga saya ruqyah ya, bonusnya kaum muslimin ya. Masya Allah, indah sekali ya. Juga internetnya sudah mulai bagus ini di sini, Masya Allah, mudah-mudahan bagus terus. Kayaknya antum harus beli iPad juga, tambahin budgetnya, ya kan? Biar bisa begini. Orbit sih yang ini. Orbit ya. Itu apa namanya? Masya Allah. Penangkap sinyal bagus. Jadi setengah jam barusan kita jalan-jalan ya di Az-Zahrawain. Sekali lagi saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan masjid ini rumah antum di surga ya, rumah yang nyaman buat antum dan keluarga di surga nanti ya. Karena Nabi SAW bersabda sekali lagi, sesiapa yang bangun masjid Allah bangunkan istana di surga meski sebesar sangkar burung. Maksudnya untuk apa? Meskipun antum cuman infak, mohon maaf ya, 10.000 misalkan, 10.000 itu bisa beli 1 batu bata dan ditaruh di masjid ini. Apa yang terjadi? Maka antum sudah terkategori membangun masjid ini. Nih, 1 batu bata ini ya, seseorang yang naruh batu bata ini senilai harga 10.000, maka dia sudah terkategori membangun masjid ini kalau kemampuannya segini. Nah gitu. Ada yang menyesal nggak barusan nggak ikut akad? Yang menyesal, saya masih menyeru untuk infak malam qadar ya, silahkan, itu masih terus terbuka sampai akhir Ramadan, terutama malam ganjil ya, malam 25 nanti malam 27 dan malam 29. Target saya 5 miliar infaknya. Ya mudah-mudahan Allah kabul ya. Itu untuk Islamic Center Rehab Hati di pusat. Baik kaum muslimin. Setelah transfer jadi panas dada saya Ustaz, Masya Allah. Artinya mulai penyembuhan di dalam dirinya ya, luar biasa. Yang belum transfer segera transfer ya, nanti khawatirnya diculik oleh setan nanti. Alhamdulillah Pak Utang, barusan penggalangan dana Pak. Barusan penggalangan dana sudah dapat 17 juta. Untuk ini nih, untuk speaker. Ya, baik. Ya, kaum muslimin kembali kepada topik ya tentang terapi ruqyah mandiri. Apa itu ruqyah mandiri? Tadi ya, ruqyah yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk perbentengan dari datangnya setan. Ya. Untuk perbentengan daripada datangnya setan. Kemudian ruqyah mandiri juga memperkuat ruhani seseorang. Memperkuat jiwanya, ya. Dan kemudian juga kalau jiwanya kuat, jasadnya akan kuat. Itu dia. Kemudian hamba Allah yang dimuliakan, ruqyah mandiri juga kelebihannya kita bisa lakukan sendiri di rumah. Jadi jangan mengatakan, Ustaz saya nggak bisa ruqyah mandiri soalnya nggak ada suami. Wah, itu bukan ruqyah mandiri dong. Ruqyah berpasangan dong kalau ada suaminya ya. Ini ruqyahnya oleh Anda sendiri. Kemudian jangan mengatakan, Ustaz saya kan nggak dikabul doanya. Kata siapa ya?
seluruh doa itu dikabul. Ada yang di akhirat, ada yang di dunia, ada yang ditunda, ada yang dalam bentuk lain. Ya, begitu ya Mas lihat. Kemudian hamba Allah ya, setiap ruqyah mandiri ada mukodimahnya. Ada orang yang mengatakan, Ustadz, nah saya ruqyah mandiri tapi tidak berhasil. Ya. Barangkali ruqyah mandirinya tidak tepat. Ada salah satu trainer ruqyah syariah yang dakwah di Malaysia, dia mengatakan, Ustadz, saya habis ruqyah 3 kul itu selama 2 minggu, tapi tidak ada perubahan. Gimana Ustadz? Maka kemudian Ustadz ini mengatakan, coba praktekkan ruqyahnya bagaimana. Lalu orang ini mempraktekkan ya, Bismillah, kul, lalu diusapkan begitu. Kemudian Ustadz itu tertawa. Nah, itu bukan 3 kul, bukan seperti itu, bukan kul ditiupkan, tetapi memang bacakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali ya. Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Nah, begitu ya. Ada orang yang melakukan ini dengan ikhlas ya. Lah dia lakukan selama 3 hari. Jadi 3 hari itu dia lakukan sehabis sholat. Terus dia lakukan. Apa yang terjadi? Hari ketiga itu dia muntah darah. Muntah darah ya, disertai kawat dan kain kapan dari tubuhnya. Artinya apa? Sihirnya hancur dalam waktu 3 hari. Pertanyaannya, sudah belum istiqomah begitu? 3 hari kita lakukan 3 kul ini sehabis sholat. Mungkin belum ya. Nah, kaum muslimin, ini pentingnya ruqyah mandiri holistik. Kalau ruqyah mandiri holistik itu ruqyah mandiri yang menyeluruh selama 3 bulan, itu ada tutorialnya, ada tahapannya sampai kita benar-benar mampu melakukannya. Ya, baik. Kemudian berikutnya hamba Allah ya, setiap ruqyah mandiri, baik itu yang kecil ataupun yang kelas berat ya, itu ada mukodimahnya. Apa mukodimah ruqyah mandiri? Adab di dalam ruqyah mandiri. Misalkan adabnya itu apa? Ya, adab berdoa karena kita sedang meminta kepada Allah Ta'ala. Kalau kita minta kepada Allah, kira-kira yang ringan-ringan apa yang berat-berat? Jawabannya yang berat-berat ya. Setelah kita bekerja seharian ya, setelah kita 40 tahun bekerja misalkan di PNS ya, kemudian pas pensiun harusnya tenang, malah terlilit utang ya, maka kan berat tuh. Kerja udah pensiun, utang masih banyak, subhanallah ya. Maka kemudian dia minta kepada Allah. Nah, minta sesuatu yang besar itu tentunya harus melakukan pengorbanan yang besar ya. Jangan kemudian kita memiliki impian besar tetapi bekerjanya sedikit begitu. Nah, maka harus memenuhi adab-adab di dalam berdoa. Contoh adab dalam berdoa bagaimana ya? Pertama, berwudu hamba Allah. Berwudu terlebih dahulu. Kemudian sholat 2 rakaat itu lebih bagus ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya, ibu sekalian, menghadap kiblat, mengangkat tangan ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan petunjuknya. Kadang sholat ini suka dilewat ya. Kenapa? Menganggap ini hal remeh. Umar bin Khattab ketika pasukan itu sudah siap ya, untuk berperang, apa yang beliau lakukan? Beliau sholat dulu 2 rakaat untuk menyerahkan diri dan pasukannya kepada Allah, diberkahi oleh Allah ya. Sehingga pasukan Umar ini disertai para malaikat yang menghunus pedang. Dahsyat sekali ya sekalian ya. Maka kemudian ya sekalian, saat kita lakukan ruqyah mandiri, memang tangan kita ini kosong. Tapi kalau kita sholat dulu ya, maka apa yang terjadi ya? Allah Subhanahu wa taala berikan senjata kepada kita berupa kekuatan ya, berupa kekuatan untuk menghalau musuh-musuh. Ya, begitu hamba Allah yang dimuliakan. Jadi seorang muslim yang sedang berzikir itu seperti seorang muslim yang sedang menghunus pedang ya, memakai baju baja dan topi baja. Dia dalam keadaan gagah. Tapi kalau dia lepas dari zikir, maka dia seperti pasukan yang prajurit yang telah menyarungkan pedangnya ya, melepaskan topi bajanya. Dia dalam keadaan rentan, bisa terkena peluru nyasar.
ya, bisa terkena peluru musuh ikhwas sekalian. Nah, baik ya. Jadi ada muqaddimahnya. Apalagi selain wudu, salat 2 rakaat ya. Kemudian menghadap kiblat ikhwas sekalian. Selanjutnya hamba Allah yang dimuliakan ya, tirulah anak-anak ketika berdoa. Ya. Anak-anak ketika berdoa itu dia minta kepada anak-anak ketika dia meminta kepada ayahnya tidak diberikan, maka dia meminta berulang sampai dia nangis. Nah, seperti itu ya. Jadi ulang-ulang 3 kul itu terus ulang-ulang ya, sampai apa? Sampai Allah berikan petunjuk. Jangan katakan, Ustazah saya baca Al-Jahrawain kok saya tidak ada perubahannya. Siapa bilang? Ya, hari ini adanya Jum ini adalah perubahannya. Ya. Dengan adanya Jum ini adalah perubahan kaum muslimin. Ya. Dengan fasilitas semisal ini kita bisa infak total 18 juta pagi ini. Luar biasa enggak? Sangat luar biasa. Dan semua orang bisa. Ya. Beberapa hari lalu saat kita seru juga untuk berinfak di ECRH, terkumpul sekalian 30 juta rupiah. Ya. Saat saya mengadakan training di ICRH-nya langsung offline itu 46 juta. Jadi training macam ini dan training langsung itu kurang lebih dekat gitu ya. Bisa jadi sama dan ini menghemat biaya kita semuanya. Ya, Masya Allah. Itu semua terjadi karena barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian perhatikan juga tempat dan waktu di mana waktu itu mustajab. Jadi maksudnya saat Anda lakukan ruqyah mandiri, ya, tidak asal jangan lakukan ruqyah mandiri di situ. Ya. Anda cari tempat yang mustajab. Ya. Satu-satunya tempat yang paling mudah dijangkau adalah sajadah tempat Anda sholat. Sholat yang mana? Sholat wajib. Jadi lakukan ruqyah mandiri setelah sholat wajib. Ya, tempat terbaik kedua adalah sepertiga malam setelah tahajud. Ya sekalian ya. Tempat berikutnya adalah di bawah naungan ridho suami, di bawah naungan ridho ayah dan bunda. Ya, di bawah naungan ridhonya guru. Ya, subhanallah. Ada orang yang tidak sembuh-sembuh dari gangguan setan, ya ternyata dia munafik dan pengkhianat. Maka setan dalam dirinya makin besar dan menguasai dirinya. Ya, ini penting juga kaum muslimin ya, diperhatikan hal seperti ini. Jangan-jangan kita belajar sebuah bukunya bajakan. Ya, syekhnya nggak ridho buku dia dibajak, makanya ruqyah mandirinya paham tapi nggak sembuh-sembuh. Ya, jangan-jangan kita lakukan ruqyah mandirinya paham, ya, tetapi tidak ridho guru kita kepada kita, ilmunya dicuri, ya, ilmunya dikhianati. Masya Allah, ya ini perhatikan, ikhwas sekalian, perhatikan hal ini. Kemudian termasuk juga tempat-tempat yang mustajab adalah saat adzan dan iqamah. Ya, jadi saat adzan dan iqamah Jumat ya ataupun setiap hari ya saat adzan dan iqamah di situ ada waktu yang mustajab. Kemudian kaum muslimin ya saat turun hujan ya ini adalah waktu diijabahnya doa ya. Kemudian kapan lagi nih waktu ijabahnya doa? Ada banyak ya. Saat jihad fisabilillah ya. Saat Anda diserang setan lalu Anda melawan, itu Anda sedang berjihad. Namanya jihadun nafas, karena setan menguasai nafsu kita. Kemudian kaum muslimin ya dengan memanggil asma Allah. Ini penting ya. Nih, memanggil asma Allah penting dijabarkan. Allah memiliki sifat-sifat nama-nama ya yang khusus. Salah satunya Asy-Syafi. Jadi kalau Anda minta kesembuhan, panggillah Asy-Syafi. Ya Allah ya Syafi. Ya. Ya Syafi, wahai Engkau yang Maha menyembuhkan. Sembuhkanlah hamba. Ya Basit, yang Maha luas. Ya. Berikan hamba kelapangan. Begitu. Ya. Kemudian apalagi? Ya Azim, yang Maha dahsyat. Laknat setan ini ya Allah. Begitu ya. Dan juga doa-doa yang lainnya. Seperti itu ya. Ya Razak, beri hamba rezekimu. Rezeki ruhani berupa ketaatan. Ya Aziz, ya Jabbar, wahai zat yang maha gagah perkasa, yang maha menguasai
ya, beri hamba kekuatan untuk menguasai setan ini dan menghantamnya dia sampai dia putus asa. Begitu. Ya, dengan semangat doanya. Jangan begini, ya Allah sudah tidak tahan lagi, ya Allah tolonglah hamba ya Allah. Itu adalah doa dengan putus asa. Ya, sampaikan, ya Rabb, wahai Engkau yang maha gagah perkasa, ya Aziz, ya Jabbar, beri bahu ini kekuatan untuk bertahan. Beri tangan ini energi untuk memukul mereka semuanya. Ya Rabb, ketika hamba usap tangan hamba, maka setan ini seperti melet kulit-kulitnya, ya, seperti hancur kulit-kulitnya. Begitu ya. Kalau kita baca dengan keyakinan, masya Allah, ya, luar biasa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu beliau membacakan, ya, sesuatu bacaan ayat kepada telinga seseorang. Bacaannya begini, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Hei setan-setan yang mengganggu, apakah kamu diciptakan itu untuk main-main saja dan kamu tidak dikembalikan atau tidak dihisap? Maka jinnya langsung loncat kabur, digituin sama Ibnu Mas'ud, ya. Masya Allah. Dan kemudian ibu sekalian, ada sahabat yang menyaksikan dan dia melaporkan kepada Nabi. Beliau ini membacakan afahasibtum annama khalaqnakum abatha kepada orang, lalu jinnya lari. Gimana ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, seandainya ada hamba Allah seperti dia membacakan afahasibtum annama khalaqnakum abatha kepada gunung, maka gunung itu sirna. Dan Nabi mengatakan, lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Luar biasa ya Mas. Jadi satu ayat yang dibacakan ini, afahasibtum annama khalaqnakum 'abatan wa annakum ilaina la turja'un. Bacaan itu seperti lemparan yang menghancurkan gunung. Saya ingin bertanya, ada nggak teknologi sampai hari ini, ya, bom yang bisa meledakkan satu gunung, Himalaya langsung lenyap? Ada nggak? Nggak ada, ya. Ada nggak pesulap di dunia ini yang bisa mengklaim menghilangkan pesawat? Bisa nggak menghilangkan gunung? Nggak ada, ya. Hanya mitos-mitos, Iwan. Tetapi Allah Ta'ala dengan kekuatannya jelas mampu. Nabi Musa alaihissalam suatu ketika minta kepada Allah menampakkan wajahnya, dan Allah Ta'ala tampakkan wajahnya kepada sebuah gunung, ya. Dan kemudian gunung itu hancur, berubah menjadi abu beterbangan, dan Nabi Musa bertaubat, ya. Ibu sekalian, luar biasa, dahsyat sekali. Maka Anda membacakan dengan penuh keyakinan, ya, dan panggillah asmanya Allah Azza wa Jalla yang kuat. Asma Allah yang maha gagah perkasa, yang maha menyembuhkan. Baik, kemudian berikutnya saat berpuasa. Ayo sekalian. Saat berpuasa ini juga adalah saat di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai puasa berlalu doa kita belum dikabulkan. Aduh sayang, masih lama kita nunggu lagi Ramadan yang akan datang, ya. Udah punya belum doa-doanya apa tuh, ya? Daftar doanya. Coba saya lihat. Saat sahur, saat puasa, saat buka, itu adalah waktunya berdoa. Jadi caranya gimana Ustaz? Nah, saya ruqyah mandiri habis puasa. Masa sih Ustaz? Di mana-mana ruqyah mandiri. Nah, apa-apa. Misalkan antum tahu nih jinnya di sini, ya. Bikin pegel di sini. Maka antum makan, buka puasa nih, bismillah, makan ya, bismillah, makan yang manis ya. Kemudian setelah segar tenggorokan, baca dhahaba dhuma'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu doanya, ya. Lalu setelah itu bagaimana? Doa, ya Allah, Ramadan ya Rabb. Ramadan ini setan mengganggu hamba ya Allah. Sesungguhnya Nabi SAW mengatakan bahwa Ramadan itu setan-setan dibelenggu ya Allah. Panglima-panglima jin itu diikat ya Rabb.
dan ini masih ada setan kecil ya Rabb. Hamba mohon kepadamu kekuatan untuk mencopot setan kecil ini ya Allah. Copotlah dari leher hamba. Tepuk-tepuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ngaceleng itu setan. Kalau udah percaya nanti praktekin ya. Mau praktekin sekarang nggak? Lagi puasa nih. Ya, coba ya. Kaum muslimin praktekan ya. Kaum muslimin coba praktekan. Sekarang pegang titik yang sakit dulu. Sakitnya di mana? Di hinung, di sinus misalnya, sinus ini misalnya, sentuh. Di leher, di kepala coba. Nah, Kang Miftah coba ikut ya. Nah, di sini ada yang praktek juga kan di sini. Kang Miftah. Ya. Kang Miftah, coba sini Kang Miftah. Sini namanya. Bersedia? Enggak. Oh, masih jomblo beliau ya. Semoga Allah dekatkan akhwatnya. Beliau malu ya. Di rumah masing-masing kaum muslimin, coba sentuh di mana yang Anda sakit ya. Ya, sentuhkan di situ, di mana saja di dada. Lalu ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus pegang yang sakitnya ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lihat Kang Rijal pegang kepalanya, lihat ya. Yang malu-malu ya kalau ruqyah mandiri itu ya. Ruqyah mandiri sambil malu-malu gimana hasilnya ya? Sentuh lalu kemudian katakan, ya Allah, hamba sedang menahan nafsu hamba untuk makan hari ini dan sepanjang Ramadan ini ya Allah. Hamba lakukan untuk mendapat keridhaan-Mu ya Allah. Hamba sedang belajar ya Rabb. Hamba sedang bertahan ya Allah. Hamba sedang menjadi hamba-Mu detik-detik ini ya Allah. Hamba sedang berjihad melawan hak nafsu hamba ya Allah. Dan dalam diri hamba ini ada syaitan pengkhianat, ada syaitan penipu, ada makhluk-Mu yang terkutuk ya Rabb. Dan Engkau adalah zat semesta raya ini. Engkau Tuhan yang menguasai semesta raya ini, termasuk syaitan ini ya Allah. Laknatlah setan ini ya Rabb. Tusuklah setan ini ya Rabb. Ucapan begitu. Pangganglah jantungnya ya Allah. Ya, cambuk dia dengan cemeti azab. Seperti itu ya, siksa dia, laknat dia ya Rabb. Atau keluarkanlah dia dengan sukarela jika dia mau keluar ya Allah. Lakukan itu coba. Ya, ulang lagi. Ya Allah, hamba sedang berpuasa. Hamba sedang mentaati-Mu ya Allah. Ya, Nabi SAW bersabda bahwasannya seluruh amal-amal itu untuk manusia, tetapi puasa untuk Engkau ya Allah. Hamba puasa untuk-Mu ya Rabb. Dan dalam tubuh hamba ini, dalam lambung hamba ini, dalam jantung hamba ini ada syaitan. Ya Allah, tusuk setan ini. Ya, hancurkan ya Rabb. Lihat, Ibu Herlina sudah mau muntah, tuh kan? Ya. Ini kaum muslimin silakan Anda ceritakan apa yang terjadi saat Anda sentuhan dan Anda lakukan seperti itu. Ya. Ibu Herlina bilang lagi saya kenapa jadi mau muntah. Ibu Asri sakit katanya. Bundane Arsyad alhamdulillah nggak ada reaksi. Ibu Sinta mual. Siti Toyibah sesak. Ibu Wanti sendawa. Ya lihat banyak sekali ya. Tangan kanan pegal merinding, mual sendawa. Saya sentuh perut, batuk nikik. Oh batuk nikik ya. Jangan-jangan lampir itu ya. Kemudian muntah, sendawa, sakit. Saya sendawa, saya sedih menangis. Masya Allah ya. Pegel. Wah banyak sekali ya. Hanya 2 orang yang nggak ada reaksi ya. Buang angin bau sekali. Ya itu untuk ibu aja ya. Kemudian Adinda langsung mata gelap, sendawa sedih, agak tercekik, sendawa merinding. Nah kaum muslimin, ini yang dimaksudkan ruqyah mandiri yang paling sederhana. Ya.
Jadi kalau kita pusing, kita kan otomatis begini ya. Tak. Jangan sambil pijit-pijit aja dan kemudian mengeluh. Pijat sambil katakan sesuatu. Begitu ya. Sampai doa minimal al-anuka bila'natillah. Al-anuka bila'natillah. Al-anuka bila'natillah. Ya, lambung panas dan lain-lain. Ya, barakallahu fiik. Ya, ini kaum muslimin jazakallahu khair. Ya. Kang Miftah gimana saat barusan praktek? Ngap di dadanya, ya kan? Nah, jadi kalau lagi jantung, Anda lagi sesek, jangan kayak film-film India ya, lari, panggil ambulan dan lain-lain. Itu film India ya. Sentuhkan tangannya di dada, lalu baca doa seperti tadi. Atau lebih resminya, ini resminya ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf ya, resminya doanya begini. Bismillah. 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 A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, Anda bacakan itu. Saya berikan kepada Anda doanya nih ya, kaum muslimin barangkali Ustaznya sering baca doa itu tapi saya tidak pernah nyatet ya, atau saya nggak ngerti bacaannya gimana Ustaz ya. Ini dia doanya kaum muslimin. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, nampak nggak? Nah, ini dia. Kelihatan nggak ya? Nah, ini dia. Nah, ini Kang Miftah juga bisa lihat ya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Yang paling bawah ya. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini bacaannya. Jadi kalau sesuatu terjadi ya, dan Anda merasa tidak sembuh, lakukan itu ya, dengan yakin ya. Lakukan seperti itu dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Artinya apa? Bismillah, Bismillah, Bismillah ya. Dengan nama Allah artinya aku berlindung kepada Allah. A'udzubillahi wa qudratihi, dari kodratnya. Aku berlindung kepada Allah dan kodratnya, ketetapannya ya. Kemudian min syarri ma, dari kejahatan berbagai penyakit. Ajidu wa uhadir, baik yang penyakit yang sedang menimpaku maupun yang akan datang. Jadi kalau Allah kabul, Anda akan sembuh ya, dan sembuhnya permanen, tidak akan pernah sakit lagi selama-lamanya. Bagus kan? Nah, kaum muslimin ya. Itu dia doa ruqyah mandiri kalau kita sedang sakit. Kemudian kaum muslimin yang berikutnya ya, ruqyah mandiri itu ada banyak sekali. Saya klasifikasikan sampai ada 100 ya. Seperti itu ya. Sampai ada 100 tutorial. Dan kemudian yang paling sederhana itu adalah ruqyah air. Kang Jamal minta pinjam air itu. Ruqyah air. Itu yang paling sederhana. Air apa yang bisa kita ruqyah adalah air yang halal ya. Air yang halal, air yang bersih. Jadi halalan thayyiban, artinya halal dan juga bersih ya. Seperti ini ada mereknya, ini kita buang dulu ya. Bukan dibuang ya. Gunakan air lain yang tidak dibuat oleh Yahudi ya. Buat merek apa namanya, beli merek-merek lokal ya, merek lokal, apalagi apa namanya yang diproduksi oleh kaum muslimin ya, seperti itu. Jadi saya balik aja ya. Nah, sekalian, Bapak Herowi. Jadi bagaimana caranya? Caranya dibuka tutupnya. Orang-orang tua dulu kalau ada yang sakit dan sembuh-sembuh, dia datangi kiai dan dia minta doa, ya kan? Nah, kaum muslimin, ya. Kalau kita sudah tahu, jangan minta didoain. Ya. Itu ciri orang yang tidak yakin dengan dirinya, ya. Tidak bertawakal. Maka buka begini. Kemudian kita bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan surah Al-Kafirun. Ya, bacakan.
kemudian tiupkan. Maka dengan begitu air ini akan menjadi air ruqyah. Efeknya sama kayak tadi. Tadi saya mau praktek dulu itu. Buka tutupnya, ternyata lagi puasa ya. Nggak bisa diminum. Begitu. Ya, jadi sebenarnya kita bisa praktek dari jauh juga kita bisa praktek. Bukan ruqyah jarak jauh ya. Memang Anda di rumah dengan doa Anda, saya di sini dengan doa saya begitu. Buka tutupnya, baca alias al-falaq an-nas, lalu tiupkan, lalu doakan. Ini sebagian diminum, sebagian mandi, sebagian dicipratkan. Itu sudah air ruqyah gitu. Nah, maka kalau ingin ruqyah rumah, air ini dicampur dengan seember air, campur dengan minyak uj, minyak gaharu, minyak kasturi, ya, seperti itu untuk memperkuatnya. Kalau Anda untuk mandi, campur kasturi, ya, campur garam, ya. Kalau untuk pelucutan ilmu hitam, ya, untuk untuk gatal, ya. Juga bisa dicampur daun bidara. Bisa garam laut mati. Saya punya garam laut mati sekarang. Alhamdulillah, Rehab-Hati perdana yang mau produksi ya. Garam laut mati. Dahsyat sekali ya. Jinasa, sihir yang menyerang sel-sel kulit-kulit ya. Dengan garam laut mati dicampurkan, dimandikan. Jangan diminum. Tapi kalau mau sekedar mencoba kedahsyatan garam ini, coba jilat sedikit aja nanti kalau buka puasa. Itu akan menyebar ke seluruh tubuh sampai ke ujung-ujung rambut dan kaki. Baik, seperti itu. Itu yang paling sederhana. Ya, ada juga ya sekalian, ruqyah mandiri kalau ndak punya apa-apa nih, ndak punya air, ya cukup dengan tadi 3 kul. Dibacakan, ditiupkan, diusapkan seluruh tubuh ya. Nah, kemudian juga bisa ditekan sambil baca-baca ya. Kemudian kaum muslimin, ada lagi yang paling besar yaitu terapi Az-Zahrawain ya. Ini saya menjelaskan terapi Az-Zahrawain dari Masjid Az-Zahrawain ya. Masya Allah. Az-Zahrawain itu barokahnya banyak. Tercatat ada 348 hadis ya. Yang mau order boleh di Rehab-Hati Korf di sana ya. Kalau tidak ada yang online dari Korf, tolong admin posting nomor Rehab-Hati Korf, bisa langsung order, banyak ya, sudah tersedia di seluruh Indonesia. Dan kaum muslimin jangan fokus pada garam ya, itu bukan garamnya tetapi keyakinannya nih yang paling penting. Kaum muslimin ya, salah satu barokah daripada Az-Zahrawain selain sihirnya hancur ya, tukang sihirnya juga hancur. Mau nggak sih tukang sihir itu hancur? Maukah Anda mengalahkan tukang sihir? Maka bacalah Az-Zahrawain. Anda minder dengan tukang sihir, Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tukang sihir, peganglah Al-Quran, baca surah bagian Al-Baqarahnya. Allah Ta'ala dengan takdirnya letakkan surah Al-Baqarah itu di awal, tujuannya agar mudah dibuka ya, sebagai senjata buat kaum muslimin. Kalau Anda tidak cukup bisa membaca seluruh ayat Al-Baqarah, 3 ayat terakhirnya itu juga gampang nyarinya. Ayat kursinya sudah kita hafal, 4 awalnya. Itu kenapa? Saking dahsyatnya surah Al-Baqarah ini. Kalau kita baca 10 ayatnya, yaitu 4 awal ya, ayat kursi 256, 257 dan 3 akhirnya, maka apa yang terjadi? Yang tidak sadar akan menjadi sadar, yang kesurupan akan menjadi normal, kemudian yang gila akan menjadi kembali sehat, dan ini akan memberkahi keluarga. Ya, seperti itu ya sekalian. Dan kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, kalau kita membaca Al-Baqarah ya, selain kita mendapatkan perlindungan dari tukang sihir dan sihirnya, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ya. Akan dinaungi oleh awan. Bukan tidak mati di hari kiamat, bukan ya. Maksud hari kiamat ini bisa juga menjelaskan tentang mahsyar ya, hari kebangkitan. Karena kiamat dan kebangkitan itu dekat, waktunya dekat. Ya, kiamat itu ya setelah kiamat selesai, hari kebangkitan. Maka iwas kalian, Allah Ta'ala akan hadirkan 2 kelompok burung, sayap satu burung dengan 2 sayap, atau 2 awan yang menaungi ya, seperti itu. Dan kemudian di surga nanti Allah akan persilahkan kita memberikan mahkota
surga kepada orang tua kita. Ya, Masya Allah. Artinya di mana itu? Artinya di surga ya Mas sekalian. Ya. Artinya orang yang menghafal surah Al-Baqarah, membaca surah Al-Baqarah itu masuk surga. Ya, Masya Allah. Ya, yang orang yang memiliki Al-Baqarah, Al-Imran, Az-Zahrawain. Mudah-mudahan masjid ini ada di surga nanti. Ya, dan Allah pertemukan kita di sana. Allah lindungi dari azab neraka kaum muslimin, Masya Allah, dan menjadi asbab ampunan Allah Ta'ala. Dan yang sudah berinfak juga tadi, semoga termasuk Anda ya orang yang membangun Az-Zahrawain ini, karena dengan infak Anda akan ada sound system yang mewarnai masjid ini. Masya Allah, indah sekali Mas sekalian ya. Dan kemudian kaum muslimin, banyak sekali ya manfaat dari Az-Zahrawain. Saya tampilkan sekali lagi ya untuk Anda sekalian. Manfaat daripada Az-Zahrawain itu yang pertama tadi saya sebutkan apa? Mengusir setan ya. Kemudian yang berikutnya itu tukang sihirnya kalah ya, dan kita akan diberikan mahkota surga ya. Dan dia adalah senjata langit. Dua ayatnya adalah senjata langit. Jadi ibaratnya gini, kita punya kekuatan. Anda seorang gubernur misalnya, ya. Anda seorang gubernur. Lalu Anda, karena Anda gubernur, maka Anda menguasai seluruh pasukan TNI di wilayahnya. Juga polisi. Artinya Anda bisa perintahkan dia, begitu? Baik, paham ya? Artinya Anda memiliki seluruh senjata di provinsi Anda itu. Kalau ada pesawat mau landing di bandara Anda dan Anda bilang nggak boleh ini landing, maka pesawat itu akan kembali lagi. Itu kekuatan bupati atau gubernur, ya. Tapi Anda nggak mungkin kan bawa semua pasukan kan, ya tidak mungkin kan. Maka bagaimana caranya? Anda bawa satu ajudan. Maka dengan ajudan itu Anda memiliki seluruh kekuatan. Nanti kalau Anda terancam, ajudan itu akan mengkontak pasukannya. Maka surah Al-Baqarah 3 ayat terakhirnya itu adalah silahul ars, senjata langit, ya. Kalau Anda miliki itu, ya apalagi Anda memiliki seluruh hafalannya, ya, Anda baca itu saja itu sudah akan terkoneksi kepada seluruh Al-Baqarah. Ada potensi ya untuk kita mendapatkan kekuatan ya, dan aksesnya dari 3 ayat ini yang disebut silahul ars. Ya kaum muslimin, ya luar biasa sekali. Dan kemudian ya yang terakhir ini, jiwa sekalian, ya, bagaimana Ustaz saya bisa membaca surah Al-Baqarah padahal bagi saya susah sekali untuk baca Al-Baqarah ini. Ya, susah kalau memang kita langsung baca Al-Baqarahnya. Ya, kaum muslimin ya. Di sini kita lampirkan juga ya. Ada kaum muslimin ya. Tutorial yang kita buat agar kita bisa membaca surah Al-Baqarah ini penuh. Ya, bagaimana caranya? Caranya siapkan waktu selama 3 bulan. Ustaznya 3 bulan kelamaan. Jangan bilang lama ya, mau 30 tahun sakit atau 3 bulan berusaha. Ya, begitu ya. Ustaz, 3 bulan Anda bagi menjadi 7 tahapan. Ya. 3 hari pertama Anda lakukan 3 kul saja. Habis sholat, habis isya. Habis sholat baca ayat kursi, lalu baca dzikir pagi petang. Ya, seperti itu. Misalkan rutin begitu aja, ringan sekali ya. Kemudian hari ke-4 nanti mulai ruqyah rumah. Tadi ruqyah rumah itu caranya buka botol air 2 liter, bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu, ya Anda bagi 3, minum, mandi dan cipratan di rumah. Nanti hari ke-7 Anda ambil 1 galon. 1 galon itu 1 galon yang besar ya. Anda baca di sana ayat ruqyah, juga surah Al-Baqarah, bacakan di situ, baik ya. Nanti setiap hari ambil 2 liter dan minum, mandikan dan siramkan. Hari ke-14 atau minggu ketiga ya, mulai bacakan secara rutin surah Al-Baqarah di sana. Jadi setelah 2 minggu berlatih baca Al-Baqarah, Anda insya Allah akan mampu baca seluruh Al-Baqarah di minggu ketiga. Nanti minggu ke-8 hari ke-40 Anda baca Al-Baqarah dan Al-Imran. Ya. Nanti setelah itu hari 70 baca sisanya sampai hari ini.
Nah, Masya Allah itu kaum muslimin ya cara terapi ruqyah mandiri. Kemudian banyak juga ya apa namanya tutorialnya kita akan apa namanya sampaikan secara bertahap. Juga bisa lihat di YouTube Rehab Hati Studio ya RHTP Studio ataupun Rehab YouTube Nuruddin Al-Indonesia sudah banyak sekali tutorialnya bisa disimak lagi. Sekarang saya persilahkan untuk bertanya bagi yang ingin bertanya khusus terkait ruqyah mandiri. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz Aan, Ustaz Rijal ya. Ya. Baik Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas khairan kepada yang telah mengucapkan majlis dari ruqyah mandiri. Insyaallah semoga kita bisa mengamalkan ruqyah mandiri sampai akhir hayat kita ya. Amin amin Masya Allah. Perbentengan dari gangguan syaitan atau gangguan jin gitu Ustaz. Baik Ustaz, langsung saja kepada pertanyaan Ustaz ya. Iya silakan. Sudah ada 19 penanya ini Masya Allah. 20 penanya Masya Allah. Iya. Mudah-mudahan bisa cukup waktu Ustaz ya. Insya Allah ringan aja, pertanyaan ringan dan jawaban ringan Insya Allah. Yang pertama yang bertanya 21 penanya Pak. Wah Masya Allah 21 penanya ya. Yang pertama adalah Ibu Putri Kurota Ain ya, Kurota Ain. Padanya dipersilakan Ibu. Silakan. Ibu Putri, silakan Ibu Putri dinyalakan mikrofonnya. Pada Ibu Putri dipersilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Alhamdulillah, syukuran sudah diberi kesempatan. Ustaz, kalau kita melakukan ruqyah mandiri, lantas kita merasa tidak sanggup ya, dan kita butuh bantuan orang lain, bolehkah kita minta tolong kepada peruqyah, walaupun sebelumnya sudah berkali-kali diruqyah begitu. Baik. Yang kedua, Ya silakan Bu. bagaimana pendapat Ustaz mengenai seseorang yang selama ini sudah melakukan ruqyah mandiri tapi malah sering tiba-tiba menyebut nama seseorang begitu. Namanya siapa dalam itu? keadaan dia sadar atau dalam beraktivitas sehari-hari. Halo? Ya. Dalam beraktivitas sehari-hari dia sering menyebut nama seseorang begitu. Baik. Apakah perlu dia mendatangi orang tersebut atau bagaimana? Nama orang itu siapa? Orang jahat? Mantan?